Ini kameranya ini kan ya? Iya. Selamat datang di acara Bengkalis Talk Show. Halo kawan pajak, apa kabar? Ya, perkenalkan saya di sini bernama Martin Tulus Pramono yang akan memandu acara Bengkalis Talk Show pada hari ini. Dan kita pada hari ini kedatangan narasumber nih yang sangat hebat sekali. Maaf Pak, atas nama Bapak siapa Pak? Nama saya Mari Aldi, panggil Aldi aja. Pagi, siang, sore. Pagi. Nggak ada aldanya. Enggak, iya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke materinya Pak, saya penasaran nih, Bapak nih backgroundnya sebelumnya dari mana ya Pak ya? Oh ya, kalau saya background saya ekonomi, accounting. Accounting. Ya, di UNDRI, Universitas Riau. Wow, luar biasa sekali nih dengan background pendidikan yang sangat hebat ini. Sudah pasti menjadi pegawai pajak yang sangat luar biasa di KPP Pertama Bengkalis ya Pak ya. Juga saya di samping pegawai pajak juga saya pengajar Pak. Oh, Bapak sebelumnya ada ngajar di mana Pak? Pernah di UNAN, pernah di UNDRI, pernah di Makassar ya, pernah di Batam, pernah. Wow, luar biasa nih. Iya. Berarti kita pada hari ini kedatangan narasumber yang sangat cocok nih untuk mengedukasi kawan pajak semuanya. Nah, Pak, pada hari ini kita nih pengen tahu nih Pak, gimana sih perpajakannya wajib pajak UMKM Pak, pajak penghasilannya nih? Ya, sebenarnya perpajakan UMKM saat digelontornya kebijakan dari Pak Jokowi mulai 2014, ya 2018, sekarang 2022 kita sudah mengalami perubahan dari 1% menjadi 0,5. Pas terakhir di PP 55 sudah dibatasi adanya PTKP. Jadi UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar boleh menggunakan tarif terkecil 0,5% dengan batasan 500 juta. Jadi kalau 500 juta ke bawah nggak kena lagi pajak. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kita nih kebetulan saat di para wajib pajak nih Pak datang kantor pajak nih, banyak nih yang bertanya, Pak, ini kita pakai 0,5% ini sampai kapan sih bolehnya? Kok ada yang bilang sampai 2022 aja, ada yang bilang 2023, ada yang bilang 2024 terakhir. Nah, itu sebenarnya yang benarnya kayak gimana sih Pak? Ada nggak sih jangka waktunya Pak? Ya, kalau kita lihat regulasinya sebenarnya di PP 23 2018 sudah jelas diterangkan bahwa untuk PPh orang pribadi, wajib pajak orang pribadi itu penggunaan pajak UMKM 0,5% itu sampai 7 tahun, mulai 2018 sampai dengan 2025. Gitu ya. Kemudian untuk PT itu dikasih waktu 3 tahun dari 2018 sampai 2021. Mulai 2021 dia wajib menggunakan tarif 17 Undang-Undang PPh. Kemudian untuk CV koperasi firma itu 4 tahun, 2018 sampai 2021. 2022 dia sudah wajib menggunakan tarif 17. Sehingga proses dan progresnya sudah kita atur dalam PP 55 yang terbaru terakhir di PMK 164. Oh, jadi ada 7 tahun untuk OP. Nah, tadi saya penasaran nih Pak, PT kan Bapak bilang 3 tahun. 3 tahun, ya. Nah, cuman kan baru-baru ini kan di tahun lalu ada tuh kebijakan Pak Jokowi untuk mempermudah usahawan. Ada yang namanya perseorangan terbuka tapi PT perorangan. Perorangan ya. Kalau PT perorangan itu jangka waktunya sama. berapa lama? Sama. Oh, kalau 4 tahun ya, 4 tahun. Oh, 4 bukan PT yang 3 tahun, 4 tahun. Nah, terus ada juga nih yang dengar dari pertanyaan wajib pajak yang sering nih Pak. Katanya kita punya pengurang 500 juta. Kalau 500 jutanya ini bisa ke PT, bisa ke CV, bisa ke OP atau gimana Pak ketentuannya nih? Khusus 500 juta udah jelas di PP 55 tahun 2022 itu khusus orang pribadi. Jadi kalau badan baik PT maupun CV koperasi itu tidak boleh menggunakan tarif atau batasan PTKP. Oh, jadi hanya wajib pajak orang pribadi ya kawan pajak ya? Iya. Nah, sering juga nih pertanyaan dari wajib pajak nih. Misalnya nih suami istri nih Pak sama-sama punya usaha. Nah, pengurang 500 jutanya itu berlakunya untuk gabungan suami istri atau suami doang secara terpisah atau gimana ya Pak? Tapi dua-duanya.
Artinya kalau suaminya omsetnya masih di bawah 4,8, potong 500 juta. Kalau istrinya juga masih di bawah 4,8, potong juga 500 juta. Artinya dua-duanya diterapkan 500 jutanya. Tidak digabung. Tidak digabung. Iya. Cuman perlu saya jelaskan teman-teman pajak bahwa pemberlakuan untuk PP 55 ada perbedaan yang signifikan antara badan sama perorangan. Kalau di perorangan hanya wajib pencatatan ya, kalau hanya boleh pencatatan dan pembukuan. Tapi kalau badan itu wajib pembukuan. Artinya dia menggunakan UMKM, tapi pelaporan di SPT tahunan wajib menggunakan laporan keuangan. Oh, oke. Nah, terus juga kan tadi kan kayak orang pribadi kan 7 tahun ya Pak ya? Iya. Tadi disampaikan dari 2018 misalnya sampai 2024. Nah, kalau misalnya orang pribadinya ini baru terdaftar di 2023 nih Pak. Nah, dia penghitungan 7 tahunnya itu dari 2023 apa gimana Pak? Penghitungannya sejak berlaku PP 55 sejak terdaftar. Oh, sejak terdaftar berarti dari 2023 ya Pak 23. ya? Karena banyak banget nih pertanyaan bilangnya 2024 itu habis. Ternyata nggak benar ya Pak ya? Enggak. Jadi kita tetap melihat tanggal terdaftarnya berapa, baru yang Bapak jelaskan tadi, ada yang 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Cuman ini perlu kita tegaskan juga kan untuk penggunaan PP 23 kan berlakunya 2024 ya, 2025 dia sudah menggunakan pelakuan tarif yang berlaku atas penyetaraan dari aturan baru. Iya. Jadi kita melihat 2025 ini apakah PP 55 akan berubah atau tidak, kita belum tahu kebijakan dari pemerintah. Oh, cuman sampai sejauh ini Iya. masih hal tersebut yang Masih berlaku tersebut, ya iya. Pak ya. Nah, ini kan banyak pertanyaan nih Pak dari wajib pajak juga. Nah, ini sebenarnya yang 0,5% ini bisa berlaku buat semuanya atau ada penghasilan tertentu yang jasanya itu kita nggak boleh pakai 0,5%. Iya, Ada nggak Pak? Apa itu semuanya dia. tarik aja pokoknya 0,5%? Sebagaimana yang telah dilontarkan oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi, khusus penggunaan 0,5% khusus UMKM yang dikenakan atas usaha bebasnya. Tapi kalau sehubungan dengan pekerjaan, kita nggak bisa lagi menyandingkan dengan adanya aturan PP 55, kecuali dia punya pekerjaan yang dipotong oleh perusahaannya, tapi dia punya usaha lain. Iya. Nah, yang dihitung tuh usaha lainnya itu, misalnya dagang gitu ya, jasa-jasa lain yang dipungut, ya yang dibebankan ke dia, itu dipotong PP 55 atau 0,5%. Kalau dia bekerja itu tidak termasuk dalam kategori dia harus dipotong 0,5. Oh, berarti kalau misalnya orang pribadi nih Pak, dia punya dari pegawainya 300 juta. Nah, terus punya lagi dari usahanya peredaran omsetnya 400 juta. Berarti yang dilihat tadi 400 jutanya aja ya Pak. Iya. Oh, berarti lumayan juga nih kebijakan insentif yang diberikan pemerintah ya Pak. Iya. Ya? Tapi banyak yang orang pribadi yang pengennya diberlakukan sama. Ini kita bedakan. Di satu sisi kita menggunakan undang-undang PPH sehubungan dengan pekerjaan, yang satu lagi dengan omset pekerja bebasnya dia menggunakan PP 55 0,5%. Oh, ya, ya tadi menarik nih. Tadi kan Bapak bilang pekerjaan ya Pak, ada yang nggak boleh ya Pak ya. Nah, tadi pekerjaan bebas itu pekerjaan bebasnya seperti apa sih Pak yang termasuk dalam pekerjaan bebas itu yang nggak boleh pakai PP 55 itu apa aja ya Pak? Yang maksud saya yang PT bebasnya bukan apa ya, kayak kalau tenaga ahli dia nggak boleh pakai PP 55. Kalau pekerjaan bebas berhubungan dengan usaha wajib pajak itu yang dipotong PP 55, kayak usaha dagang ya, usaha jasa bengkel, jasa jual beli spare part. Tapi usaha bengkelnya itu dia dikenakan PPh 21 nantinya oleh pemberi kerja. Oh, berarti nggak semuanya ya Pak ya? Kita bedakan. Harus kita bedakan dulu. Nah, kayak Bapak dulu nih Pak, jadi Bapak kan dulu jadi dosen ya Pak ya? Kalau jadi dosen berarti Bapak kira-kira berhak nggak tuh Pak? Misalnya pakai PP 55 yang 0,5%? Nggak boleh. Kalau sehubungan dengan pekerjaan bebas, kita apa dulu? Kita harus bedakan dulu mana yang pekerjaan bebas sehubungan dengan keahlian, mana yang pekerjaan bebas sehubungan dengan usaha bebasnya.
usaha dagang atau usaha lainnya yang tidak memerlukan adanya suatu keahlian. Ya. Baik. Sepertinya sudah cukup jelas nih. Nah, cuman nih Pak, di luar wajib pajak juga ada nih yang sering namanya kan ke kantor pajak curhat gitu ya Pak ya. Katanya, aduh Pak, saya aja untungnya marginnya cuman berapa Pak, paling 1% atau enggak paling cuman 0,8% dari penjualan bruto saya Pak. Kalau dipotong 0,5% nanti jadinya lebih gede ke pajak Pak. Masa saya usaha lebih banyak uang yang disetor ke pajak daripada setor ke negara. Nah, kira-kira Pak, kalau untuk hal yang seperti itu ada solusinya nggak ya Pak? Misalnya wajib pajak ini bisa pilihan entah tarif yang lain gitu Pak, apa wajib yang 0,5% ini Pak? Kalau 0,5% itu apa ya? Diatur dalam undang PP 55 itu adalah 0,5% jika dia batasan UMKM. Kalau dia memilih nggak mau 0,5 pakai pembukuan, silakan aja menggunakan tarif 17. Dan seandainya usahanya rugi atau minus dalam status tarif 17 ya nggak kena pajak. Seperti itu. Berarti default bawaannya 0,5, cuman wajib pajak punya pilihan ya Pak ya untuk memakai tarif umum. Jadi yang dipakai dari penghasilan neto ya Pak ya. Iya. Oke, berarti ya wajib pajak tergantung lah ya Pak, bisa menyesuaikan lah ya. Nah, kalau pakai tarif umum itu gimana Pak ketentuannya sebenarnya? Apa dia harus pemberitahuan dulu? Apa emang justru kalau 0,5 yang harus pemberitahuan apa gimana Pak? Kalau wajib pajak sudah ada aturan pendukungnya PP 55, dia menggunakan aturan umum dengan tarif 17, ya cukup melaporkan pemberitahuan kepada KPP tempat terdaftar bahwa dia akan menggunakan tarif 17. Seperti itu. Untuk pemberitahuannya paling lama ada diatur nggak Pak? Apa bebas atau bagaimana Pak untuk pemberitahuan pakai tarif umumnya ini? Minimal pas dia melaporkan tahunan, SP tahunan di tahun pajak yang sebelumnya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya 2023 nih wajib pajaknya berubah pikiran nih, jadinya dia mau di tahun 2024 ini mau pakai 2024. Nah, berarti harus pemberitahuan dulu ya Pak? Iya. Nah, kalau pemberitahuannya sendiri itu dia gimana Pak? Apa harus ke kantor pajak? Apa ada cara lain yang bisa mempermudah wajib pajak? Kan ada direct ada di online-nya pendaftaran, baik dia bisa mengadakan online atau langsung ke kantor pajak. Kalau pengen tahu secara detail ya mending dia ke kantor pajak, tapi boleh juga secara online. Berarti sekarang semua sudah dipermudah layanannya Pak ya? Iya. Mau yang jarak jauh, jadinya juga nggak perlu kan ya Pak ya? Nah, kalau misalnya nih Pak, tadi kan ada pembayaran 0,5% tuh Pak. Itu dia pembayarannya gimana Pak? Tiap bulan apa saya mau rangkum aja lah setahun pembayarannya gitu Pak? Batasan 5 juta itu akumulasi. Kalau sudah melewati akumulasi, selisihnya kena pajak. Misalnya aja tahun pertama 100 juta, tahun kedua 300 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima sudah 100 juta. Yang 100 juta yang tahun kelima nih dia dikenakan pajak. Tapi tidak nomor 1 juta, 100 juta doang. Berarti kalau misalnya nih wajib pajak tiap bulannya rutin nih penjualan kotornya 100 juta. Iya. Nah, berarti 100 juta di tahun ke-6 di bulan ke-6 di bulan ke-6 baru kena 0,5% ya Pak ya? 0,5% dari selisihnya aja. Berarti bukan diakumulasi 100 dikali 6 kan 600 juta. Nah, di bulan 6-nya itu jadi bayar 0,5% dari 600 enggak, gitu. 100-nya. Berarti jadi pengurang 500 juta gitu ya Pak ya. Nah, cuman kan sekarang pada bingung nih Pak. Gimana sih yang saya setor sendiri apa gimana sih sebenarnya Pak kalau yang 0,5% itu? Kalau pola hitung dari PPh final itu setor sendiri. Setor sendiri itu kalau dalam hal yang orang pribadi ke orang pribadi gitu ya Pak ya. Nah, cuman nih ada juga nih beberapa nih, kan ada orang pribadi. Nah, dia nih misalnya pengumpul sawit nih Pak, dia ngumpulin sawit dari banyak tempat. Nah, habis itu dia kasihlah ke pengumpul, dia punya PT. Berarti WAPU ya? WAPU wajib pungut ya, wajib potong. Kalau yang wapot itu tidak industri aja, agen LPG juga harus wajib juga motong mungut bayar PP 55-nya 0,5%.
Oh, berarti ada perbedaannya Pak ya. Kalau tadi orang pribadi kan yang store orang pribadi. Iya. Nah, kalau misalnya orang pribadi dia transaksi ke pemungut, berarti pemungut itu yang setor ya Pak ya. Iya. Nah, kalau setornya itu kan banyak nih orang nggak percaya nih. Aduh, saya ke penyerahannya ke pemungut nih. Tapi kan pemungut kan bisa aja ngaku-ngaku. Lalu nanti saya yang bayar. Nah, itu gimana sih kira-kira wajib pajak buat tahu pasti kalau ini udah dibayar gitu Pak? Dikonfirmasi aja ke kantor pajak bahwa dia sudah dipotong pungut oleh lawan transaksinya. Tinggal konfirmasi aja. Oh, tinggal konfirmasi aja. Ntar dibawa bukti potongnya gitu Iya, ya Pak ya? bukti potongnya. Ada bukti potongnya asli apa enggaknya, Iya, itu dikonfirmasi aja ke konfirmasi kantor aja. pajak ya Pak. Yang penting ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya susah. Karena kalau dipungut oleh pihak ketiga, dalam ini mungkin wapunya, kan dia hanya menyetorkan melalui SSE. Iya. Ya, jadi yang diterima oleh si orang pribadi jadi hanya bukti potong. Oh, Bukti potong dalam undang-undang perpajakan dalam hal PPH dipersamakan dengan SSP. Oh, seperti itu. Iya. Berarti wajib pajak ini yang orang pribadi pasti dikasih bukti potong ya Pak ya? Wajib itu. Kalau nggak dikasih berarti jangan dikasih uang pajaknya gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau misalnya nih Pak, biar dia dipungutnya yang 0,5% final ini Pak, sebenarnya wajib pajak itu gimana ke perusahaannya nih Pak, ke pemungut tadi? Apa dia, ya udah saya pakai 0,5%, apa harus ada surat keterangan ya Pak yang dikasih? Harusnya dari wajib pajak meminta ke surat keterangan dari KPP Iya. bahwa dia dipotong 0,5%. Oh, dipotong. Artinya dia ada SKP nanti Pak. Oh gitu. Nah, cuman nih masih banyak yang bingung nih Pak. Misalkan nih yang boleh pakai 0,5% ini penentuannya gimana? Misalkan di tahun lalu dia ada penjualan kotornya 4 miliar nih Pak. Iya. Taruhlah misalnya di 2022. Terus dia 2023 nih. 2023 nih rezekinya lagi banyak Pak. Jadi dia penjualan per bulannya itu misalnya 1 miliar nih Pak. Nah, kalau 1 miliar berarti kan di bulan kelima udah 5 miliar Pak. Nah, itu dia tetap boleh pakai 0,5% karena tahun lalunya di bawah 4,8 tadi, atau dia harus atau dia nggak boleh nih Pak pakai 0,5% lagi karena di tahun berjalan itu udah lebih dari 8 miliar tadi. Ya, karena ada batasan bahwa PP 55 itu adalah 4,8. Kemudian prediksi tahun itu sudah akan habis dan kemungkinan omset jatuh 4,8. Dia secara nggak langsung wajib menggunakan tarif 17. Cuman pas saat di awal tahun masa transisi namanya. Masa transisi dia tidak wajib bayar pasal 25. Pas saat lapor tahunan baru bayar pasal 9. Oke deh. Sepertinya, oh ya lupa lagi saya tadi nanya Pak. Untuk pembayaran yang 0,5% ini Pak, dia paling lambat itu bayarnya tanggal berapa Pak? Dipersamakan dengan PPH tarif pasal 25. Oh, berarti di tanggal 15. 15 ya Pak ya? Iya. Itu kan bayar, kalau lapornya tetap tanggal 15 paling lama? Sama juga dengan tanggal terakhir lapor PPH 21, ya, PPH 25 tanggal 20 juga. Oh, tanggal 20. Sepertinya sih sudah cukup banyak nih ilmu yang kita dapat dari narasumber kita Bapak Marialdi nih. Kira-kira Bapak ada pesan nggak ke kawan pajak nih kira-kira untuk kedepannya seperti apa gitu Pak? Ya itu wajib bagi kami ya sebagai officer tax ya kepada wajib pajak bahwa Anda punya penghasilan sudah ada tarif paling rendah, tidak membebani secara finansial ya. Bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Bayar pajaknya dan awasi penggunaannya. Iya. Nah, kita juga nih kan udah di bulan Mei ya. Saya juga mau mengingatkan nih sama kawan pajak nih untuk melaporkan SPT tahunannya baik yang orang pribadi maupun usahawan. Ya memang sudah terlambat, cuman kan kata pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul kan seperti itu ya Pak ya? Betul. Kita juga sekalian nih mau mengingatkan nih kalau pada kawan pajak kalau nanti di bulan Juli kita rencananya akan launching sistem yang baru namanya Cortex Administration System. Nanti kita akan
ada pembaruan seiring dengan perkembangan zaman. Seperti yang diinginkan wajib pajak kan, kita kepengen perpajakan itu makin transparan dan akuntabel. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada wajib pajak bahwa di bulan Juli nanti kita akan launching sistem kita yang baru. Untuk acara pada sore hari ini kita cukupkan sampai sini. Saya mau nambahkan dikit tentang apa disampaikan Pak Martin tentang adanya sistem baru ya, aplikasi baru yang ada Cortex. Cuma yang Cortex adalah sistemnya ada di JP, yang punyanya wajib pajak namanya TP Portal, Tax Pay Portal sistem. Oh iya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan saja. Oke. Oke, untuk hari ini sampai di sini saja ya kawan pajak. Sampai jumpa di acara Bengkalis Talk Show selanjutnya. Udah ya.